tahun baru beberapa waktu lalu, dia mengeluarkan ponselnya dan menunjuk, desain gaun ini sangat unik. Jika benar-benar diluncurkan di pasaran, mungkin akan banyak gadis yang menyukainya. Dia memuji dan berkata baju-bajunya bagus dan sesuai dengan selera anak muda zaman sekarang. Li Zouzu juga tahu bahwa tidak ada yang salah dengan pakaian itu, tetapi dia masih mengerutkan kening. Ye Chen tentu saja tidak bodoh dan dia bisa langsung melihat bahwa dia masih memiliki beberapa kekhawatiran lain di benaknya. Gadis bodoh, jika kamu memiliki kesulitan, katakan saja langsung padaku, aku pasti akan membantumu jika aku bisa. Li Zouzu mengangkat matanya lagi dan tersenyum. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pakaian dan desainnya, saya hanya pusing memikirkan promosi pakaian ini. Publikasi. Li Zouzu mengangguk, menghela napas, dan berbicara beberapa waktu lalu, saya sedang membahas kerjasama dengan perusahaan promosi video pendek mengenai promosi pakaian ini. Hanya saja. Ye Chen tertegun selama 2 detik dan bertanya apa mungkin mereka punya niat lain terhadapmu. Li Zouzu mengangguk tak berdaya dan tersenyum pahit. Dia juga mendengar tentang betapa memalukannya kejadian di tempat kerja hari ini. Bos yang membuat promosi video pendek bahkan menatapnya dengan penuh nafsu. Dia tidak ingin bekerja dengan orang seperti itu. Tetapi jika saya tidak bekerja sama dengannya maka dalam waktu singkat. Saya benar-benar tidak tahu siapa orang yang paling cocok untuk diajak bekerja sama. Promosi perusahaan video pendek. Mungkinkah Xing Chen Ruye yang menyebabkan masalah lagi? Ye Chen ragu-ragu selama 2 detik dan bertanya. Apakah nama perusahaan yang Anda ajak berkolaborasi dalam video pendek itu bernama Xing Chen Ruye? Setelah mendengar kata-kata Xing Chen Ruye, Li Zouzu menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan pahit. Bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan perusahaan populer seperti itu? Xing Chen Ruye saat ini adalah pemimpin industri dalam promosi video pendek di seluruh Nanjing. Meskipun Li Zouzu memiliki sedikit kontak dengan industri ini, dia mengetahui reputasi perusahaan ini. Dia adalah seorang desainer kecil. Bahkan jika Ye Chen menginvestasikan banyak uang, bagaimana mungkin dia bisa bekerja sama dengan perusahaan sebesar itu? Bukankah mereka? Pemeran pendukung wanita mengangguk dan berkata memang bukan Xing Chen Ruye saat ini studio tidak sekuat itu untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan sebesar itu. Namun dia mengubah nada bicaranya dan berbicara perlahan lagi. Meskipun bukan Xing Chen Ruye tetapi memiliki beberapa hubungan dengan Xing Chen Ruye, perusahaan ini adalah perusahaan kecil yang bekerja sama dengan Xing Chen Ruye. Namanya Quanta Group. Quanta Group. Setelah mendengar ini, Ye Chen memiliki kesan yang lebih baik. Memang ada 1 atau 2 perusahaan kecil yang ingin bekerja sama dengannya sebelumnya. Melihat bahwa perusahaannya juga dapat memperluas skalanya, dia setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kecil itu. Dan Quanta Group adalah salah satu perusahaan kecil ini. Dia tidak menyangka bahwa akan ada 1 atau 2 kelompok seperti itu di bawah kerjasama perusahaannya. Ini tidak bisa diabaikan setelah mereka bergantung pada bintang-bintang seperti dedaunan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, reputasi Xing Chen Ruye akan hancur jika dia tidak berhati-hati. Memikirkan hal ini, dia melihat peran pendukung wanita itu lagi dan berbicara perlahan. Zhou, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang promosi online di masa depan. Aku akan mengurusnya. Bab 87 Persiapan untuk wajah merah dan wajah hitam. Ye Chen mengemasi pakaiannya dan pergi keluar. Dia melihat punggungnya tanpa keterikatan apapun dan percikan kecil di hatinya dengan cepat padam. Dia benar-benar tidak jatuh cinta padanya. Gadis yang tinggal di hati Ye Chen adalah gadis lain. Tiba di garasi. Dia tidak memilih untuk mengemudi sendiri tetapi menemukan pengemudi yang ditunjuk. Sekitar 20 menit kemudian, Ye Chen berjalan ke pintu rumahnya dengan linglung. Lampu masih menyala. Seolah-olah seseorang sedang menunggu saya untuk pulang. Dia merasakan tusukan kesedihan di hatinya tetapi dia menenangkan dirinya dan ketika dia melihat bahwa tidak ada masalah lain, dia mendorong membuka pintu. Di sofa, Tang Ruxue tidur miring. TV masih menyiarkan berita malam ini. Apakah dia sudah menungguku? Pria itu mengusap alis wanita di bawahnya dengan getir lalu mengangkatnya dengan lembut dan penuh perhatian. Saat dia mengangkat Tang Ruxue, dia dengan cepat bangun lagi. Anda kembali. Dia berkata dengan genit, aku sudah lama menunggumu. Kenapa kamu baru kembali sekarang? Apakah kamu keluar bersosialisasi lagi? Ye Chen mengangguk. Melewati kamar Qing Yun dan Ziwei, dia melihat lagi kedua bayi yang masih tidur nyenyak. Keesokan harinya. Qing Yun dan Ziwei segera bangun dan mulai menangis. Ye Chen memeluk salah satu dari mereka dengan satu tangan dan memandangi kedua anaknya dengan sakit hati. Dia diam-diam memutuskan untuk bersikap lebih baik kepada Tang Ruxue dan menebus kesalahan yang dia lakukan tadi malam. Tepat pada saat ini, dering ponsel menyela apa yang sedang dia pikirkan. Dia meletakkan Qing Yun, mengeluarkan ponselnya, melihat ID penelepon, dan langsung menjawab panggilan itu. Ye Chen. Itu suara ibu mertuanya. Ye Chen tersenyum dan berkata, Bu, kenapa tiba-tiba meneleponku? Oh, itu karena aku ingin melihat kedua cucuku. Jika kamu dan Xiao Sui tidak ada kegiatan, pulanglah untuk makan siang bersama agar keluarga kita bisa menjamumu dengan baik. Ye Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Xiao Sui, tetapi mereka adalah kerabat Xiao Sui dan kakek nenek dari Qing Yun dan Ziwei.
Ye Chen mengangguk dan setuju. Oke, saya akan berkemas dan datang. Ketika Ibu Tang mendengar ini, dia merasa lebih lega. Oke, kalau begitu kami akan menunggumu datang bersama. Lalu kita akan makan siang bersama di siang hari dan ibu akan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Sepertinya dia mendengar suara itu di sini. Tang Ruxue keluar dari kamar. Ponsel Ye Chen dalam keadaan speakerphone sehingga dia mendengar apa yang dikatakan ibunya. Dia sedikit mengerutkan kening dan hendak menolak. Namun Ye Chen melambaikan tangannya dan menganggukkan kepalanya untuk mengambil keputusan. Dia bahkan mendengar saudara iparnya berbicara dengan keras di ujung telepon. Kakak ipar, kamu harus datang. Ibuku telah menyiapkan pesta lezat hari ini, menunggumu di rumah. Oh, jangan biarkan ibuku selesai memasak dan kalian berdua menghilang haha. Sungguh pria yang baik yang telah menyiapkan makanan dan sedang menunggu mereka berdua. Sepertinya dia sedang menunggu dua musuh besar ini, ya. Dia berkata bahwa wajahnya menunjukkan sedikit ketidaksenangan tetapi dia tetap menunjukkan kesabarannya yang terbaik. Jangan khawatir, aku pasti akan datang. Setelah mengatakan ini, ujung telepon yang lain menutup telepon. Setelah mendengar panggilan ditutup, Tang Ruxue menatap Ye Chen dengan khawatir. Sayang, kenapa kita tidak... Kamu tahu anggota keluargaku tidak mudah bergaul dan aku tidak ingin kamu diganggu oleh mereka. Zhuang Cuiru berkata anak baik, aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikan kita, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah orang tuamu. Xiao Sui, ibu ingin kamu menikah dengan keluarga kami dengan cara yang terhormat. Jadi kamu harus melewati orang tuamu tetapi jangan khawatir dengan Ye Chen di sini tidak ada yang akan menindasmu. Zhuang Cuiru selalu merasa sangat menyesal untuk Tang Ruxue. Menantu perempuan ini telah memberinya terlalu banyak kejutan. Mengetahui betapa sulitnya hidupnya, dia ingin mengatur pernikahan ini secepat mungkin. Putranya kaya sekarang jadi dia tidak bisa mengecewakan gadis sebaik itu. Ye Chen juga menatap ibunya setuju. Tidak ada yang lebih mengenal seorang anak daripada ibunya. Seperti yang diharapkan dari ibunya, dia benar-benar mengatakan semua yang dia pikirkan. Xiao Sui, jangan khawatir, aku akan menikahkanmu dengan keluarga kita dengan cara yang megah. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita ketidakadilan di masa depan. Ketika sampai pada hal ini Tang Ruxue tidak bisa terlalu menolak jadi dia hanya mengangguk dan setuju. Ini masih pagi. Zhuang Cuiru sudah mulai bersiap-siap untuk pergi ke rumah Xiao Sui pada siang hari. Ye Chen memberi Xiao Sui 500.000 yuan lagi dan membiarkan kedua wanita itu pergi berbelanja. Baru pada siang hari keduanya akhirnya kembali. Tang Ruxue awalnya berencana untuk menghemat uang tetapi Zhuang Cuiru membelikannya beberapa set pakaian kelas atas serta perhiasan dan tas. Ye Chen mengangguk puas dan ketika dia melihat wanita bernama Fendai yang merupakan gurunya hatinya tergerak. Istri, setelah hari ini kamu akan segera menjadi anggota keluarga Ye kita. Dia berkata dengan lembut, aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Zhuang Cuiru tersenyum bahagia di samping mereka sambil menggendong kedua cucunya yang cantik. Kami hampir siap untuk pergi. Ye Chen juga menelepon Ye Yuncheng omong-omong. Keluarga Tang tidak mudah dihadapi. Ye Chen sudah mendapatkan sedikit gambaran tentang situasinya terakhir kali ibu Tang Ruxue datang. Kali ini dia memanggil Ye Yuncheng agar seseorang bisa menjadi polisi baik dan yang lain menjadi polisi jahat untuk berjaga-jaga. Keluarga Tang tinggal di daerah pinggiran kota dan hampir perlu berjalan-jalan di sebagian besar kota selatan. Saudaraku, kali ini ketika kita pergi ke rumah ibu mertuamu, kamu harus menyelesaikan masalah saudara ipar kita. Di dalam mobil Ye Yuncheng juga berbicara sambil tersenyum. Dia masih menunggu untuk menghadiri pernikahan saudaranya tetapi dia tidak tahu apakah dia akan dapat hadir bulan ini. Ayo sekarang kamu mendesakku untuk menikah, aku pasti akan mendesakmu nanti. Ketika dia tiba di keluarga Tang, dia membawa banyak sekali tanaman obat berharga dan suplemen mahal. Total harga tanaman obat dan suplemen itu saja mencapai ratusan ribu. Meskipun keluarga Tang tidak dapat mengenali benda-benda itu, mereka tahu bahwa benda-benda itu berharga hanya dengan melihat kemasannya, dan mereka memperlakukan Ye Chen dengan lebih antusias lagi. Anak baik, kamu di sini, kenapa kamu membawa begitu banyak hadiah? Ibu Tang tersenyum dan membiarkan pemuda di belakangnya mengambil hadiah. Dia menyipitkan matanya dan berbicara kepada Zhuang Cuiru. Ini pasti ibu mertuaku, dia terlihat sangat muda. Aku tidak mengenalnya dan mengira dia adalah saudara perempuan Ye Chen. Zhuang Cuiru jarang menerima sanjungan seperti itu dan sangat malu hingga tidak bisa berkata sepatah kata pun. Cucu kesayanganku, nenek beri aku peluk. Bab 88 Dua Wajah. Ibu Tang mengambil Ye Qingyun dari tangan Zhuang Cuiru. Namun, caranya memegang anak itu tidak begitu tepat, dengan satu tangan menopang punggung Qingyun dan tangan lainnya memegang betisnya. Tulang belakang leher anak itu belum stabil dan kepala Qingyun tiba-tiba tertekuk dan dia langsung menangis. Melihat semua mata tertuju padanya, wajah Ibu Tang menjadi semakin buruk. Qingyun masih menangis dengan keras. Dia mengerutkan bibirnya, mengeluh beberapa patah kata, lalu berbicara. Kenapa kamu menangis, nak? Kemudian dia menatap Tang Ruxue lagi. Kakakmu adalah anak yang tidak punya beban ketika dia masih muda. Dia tidak pernah sebodoh ini. Apa salahnya dipeluk oleh seorang penatua? Tidak dapat diterima bahwa dia menangis saat dipeluk. Kedua anak ini benar-benar tidak cukup disukai. Tanpa menunggu Tang Ruxue berbicara, dia langsung memasukkan Qingyun yang berada di pelukannya kembali ke tangan Zhuang Cuiru. Ibu.
Ibu Tang mengerutkan kening dan bahkan memandang Tang Ruxwei dengan sangat tidak sabar. Dia berbalik dan tersenyum pada Ye Chen dan kelompoknya. Xiao Chen, ibu hampir selesai menyiapkan makanan, mari kita cuci tangan dan makan nanti. Ye Chen menyipitkan matanya dan berbicara dengan senyum yang dipaksakan. Good. Zhuang Cuiru yang selalu bertemperamen sangat baik sedikit tidak senang. Lagi pula dia cucuku, mengapa aku memperlakukannya seperti ini? Hanya Ye Yuncheng mengeluh beberapa patah kata di belakang, bagaimana mungkin seorang anak tidak menangis, selain itu, aku lebih baik dalam menggendong anak daripada dia. Ekspresi Ibu Tang sedikit berubah, dia menoleh ke belakang dan melihat orang asing, dia mengucapkan beberapa patah kata dengan riang. Aku hanya mengatakan itu, mengapa pemuda itu bereaksi lebih kuat daripada menantuku? Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi keempat orang di pintu tiba-tiba berubah. Aku lupa memperkenalkannya padamu, ini sepupuku. Ye Chen berhenti selama 2 detik dan menambahkan, dia juga Presiden Xing Chenruye. Apa daun bintang itu? Sebelum Ibu Tang dapat bereaksi, suara yang lebih keras terdengar dari belakang. Kamu, apa yang kamu katakan? Tang Ziyong yang berdiri di belakang melebarkan matanya dan menatap Ye Yuncheng. Presiden Xing Chenruye. Dia tahu bahwa saudara iparnya kaya, tetapi dia tidak pernah punya uang. Dia bertanya kepada keluarganya. Tiba-tiba, adiknya benar-benar berhasil menaiki tangga sosial. Saya mencari Xing Chenruye di browser dan benar saja foto Ye Yuncheng muncul. Tang Ziyong San adalah Xing Chenruye sangat hebat. Ibu Tang bertanya singkat dan Tang Ziyong berkata dengan lantang, ibu, kamu bahkan tidak tahu mengapa kamu begitu ketinggalan zaman. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan video pendek terbaik di kota selatan kita, dapat dikatakan sebagai perusahaan terkemuka di kota selatan kita. Dengan kata lain, pemuda yang terlihat berusia awal 20-an ini sebenarnya memiliki latar belakang yang sangat hebat. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi barusan. Ini adalah kesalahan ibu saya karena tidak merawatmu dengan baik. Tang Ziyong berjalan maju dengan sikap menjilat, memegang saudara iparnya di satu tangan dan Ye Yuncheng di tangan lainnya. Bos Ye, apakah perusahaan Anda masih kekurangan orang? Bagaimana kalau saya ikut wawancara? Yah, persyaratan saya tidak tinggi. Beri saja saya posisi manajemen kecil. Kakak ipar, aku ini kakak iparmu, kau harus mengatakan beberapa kata yang baik untukku. Tang Ruxwei tidak pernah merasa lebih malu dari sekarang. Dia menyaksikan adik laki-lakinya mencoba menyenangkan calon suaminya dalam diam tanpa rasa superioritas yang familiar dan diinginkan. Aku benar-benar merasa sedikit rendah diri dari lubuk hatiku. Apakah dia sedikit tidak layak untuk Ye Chen? Xiao Sui. Suara pria itu tiba-tiba terdengar di telinganya dan dia dengan lembut mengangkat Qing Yun dan Ziwei. Ayo makan. Di meja makan. Suasana cukup ramai. Meja itu dipenuhi orang termasuk adik laki-laki Tang Ruxwei, putrinya, ibu Tang Ruxwei, dan paman kedua serta paman tertua Tang Ruxwei. Memang benar bahwa generasi muda mendorong generasi yang lebih tua maju, aku tidak pernah menyangka bahwa Xiao Sui akan menemukan suami yang sebaik ini. Ya, mereka benar-benar muda dan menjanjikan dan masing-masing dari mereka sangat luar biasa. Xiao Sui akan menikmati kehidupan yang baik setelah dia menikah dengannya. Tang Ruxwei duduk di kursinya dengan canggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia masih ingat setelah kehamilannya sebelum menikah terungkap, wajah kerabat ini benar-benar berbeda dari hari ini. Terus terang saja, jika itu terjadi di zaman kuno, mereka mungkin akan memimpin dalam melemparkannya ke dalam kandang babi. Tang Ziyong memanggil saudara iparnya dengan sebutan saudara di sebelah kiri dan saudara Ye di sebelah kanan, dan bahkan mengambilkan makanan untuk mereka, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan perasaan saudara perempuannya. Pacarnya, di sisi lain, cukup cantik dengan aura feminin. Kakak, setelah kamu menikahi saudara iparku, kamu harus menjaganya baik-baik dan lebih patuh. Kamu tidak boleh bertengkar dengannya di masa depan. Tang Ziyong sepertinya sudah minum sedikit anggur, menunjuk ujung hidung saudara kandungnya dan berbicara. Bahkan sebelum Tang Ruxwei menyadari apapun, Ye Chen sudah meletakkan sumpitnya. Adikmu tidak menikahiku untuk menjadi pengasuhku, dia menikahiku untuk menjadi istriku. Setelah itu suasananya hening untuk beberapa saat. Ye Chen berbicara perlahan lagi. Kami punya pengasuh di rumah, Xiao Sui tidak perlu menjagaku. Dia hanya perlu bahagia dan menjadi Nyonya Ye. Semua mata tertuju pada Tang Ruxwei. Terutama pacar Tang Ziyong yang menatapnya dengan iri, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Oke, tidak perlu mengatakan apapun. Tang Ruxwei mengaitkan lengan baju Ye Chen dengan jari kelingkingnya. Zhuang Cuiru juga berbicara perlahan, kerabatku tersayang Xiao Sui tidak menikah dengan keluarga kami untuk menderita. Jika putraku memperlakukannya dengan buruk, aku akan mematahkan kaki putraku. Semua orang iri lagi. Ibu Tang sepertinya melihat ketulusan Ye Chen terhadap putrinya dan tersenyum bahagia. Oh, ini adalah hubungan yang mendalam. Saya harap kita bisa berhenti bertengkar dan bekerja keras untuk merawat kedua anak kita. Hidup pasti akan menjadi lebih baik. Ketika dia mengatakan ini, dia juga meletakkan sumpitnya dan menatap Ye Chen dan Zhuang Cuiru di depannya sambil tersenyum. Kerabatku yang terkasih, kita telah bertemu dan makan malam bersama, dan putriku telah melahirkan 2 anak untuk Ye Chen-mu. Jadi, haruskah kita juga membahas uang mahar? Bukankah seharusnya kita memasukkan pernikahan ke dalam agenda secepat mungkin?
Ketika Ye Chen dan Zhuang Chuiru datang kali ini, mereka sudah membuat rencana untuk harga pengantin. Hanya tak satu pun dari mereka tahan dengan keluarga ini. Rasanya seperti dia menjual putrinya. Tang Ruxue dan kedua anak itu adalah harta di mata mereka, tetapi di mata ibu mereka yang melahirkannya dan membesarkannya, mereka hanyalah komoditas yang bisa dijual. Baiklah, kami tahu itu. Apakah Anda punya ide? Kami ingin mendengarnya terlebih dahulu. Bab 89, 2 juta dolar mas kawin. Ibu Tang berkata sambil tersenyum, tidak mudah bagi keluarga kami untuk membesarkan seorang putri, jadi kami tidak membutuhkan terlalu banyak sebagai mas kawin. Kami orang desa mengatakan bahwa memiliki seorang anak bernilai 1 juta. Jika Sue cukup beruntung untuk melahirkan anak kembar, itu akan menjadi 2 juta. Itu cukup bagi Ziyong untuk menikah dan kita juga bisa membeli rumah. Semua orang, bahkan anggota keluarga Tang membelalakan mata. Aku tidak ingin mahar sebanyak itu, tapi dia meminta 2 juta. Bukankah 2 juta sudah cukup? Ibu Tang batuk lalu paman kedua Tang Ruxue angkat bicara, benar sekali, siapa yang mudah membesarkan seorang putri meminta sedikit hadiah adalah untuk memastikan bahwa putrinya dapat menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Jika dia tidak hidup dengan baik, dia masih memiliki seseorang untuk diandalkan. Tidak ada yang salah dengan hadiah pertunangan ini, 2 juta seharusnya tidak dianggap sebagai jumlah yang besar untuk talenta muda dan menjanjikan seperti Ye Chen. Ye Chen sedikit menyipitkan matanya dan tertawa pelan. Itu benar. 2 juta memang bukan jumlah yang besar di matanya, tetapi 2 juta itu tidak berarti. Keluarga ini menghisap semuanya. Dia tidak mau. Jika mereka sedikit lebih baik kepada Xiao Sui, dia pasti sudah memberinya 2 juta. Tentu saja itu masih tergantung pada pendapat Tang Ruxue. Namun, bahkan sebelum dia membuka mulutnya, Tang Ruxue meletakkan sumpitnya. Bu, apa ibu yakin telah menghabiskan begitu banyak uang untuk membesarkan aku selama bertahun-tahun? Ibu Tang tidak menyangka Tang Ruxue akan membantahnya. Dia langsung malu. Apa maksudmu? Kami telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, apakah tidak cukup untuk meminta hadiah pertunangan sebesar 2 juta? Bukankah selama ini kamu sudah makan makanan kami, memakai pakaian kami, dan menggunakan barang-barang kami? Tang Ruxue mendengus dingin. Sungguh pepatah yang bagus, makan makanan mereka, menggunakan barang-barang mereka, memakai pakaian. Selama bertahun-tahun dia memakan sisa makanan mereka, menggunakan barang-barang terburuk, dan memakai pakaian yang tidak lagi dikenakan sepupunya. Bahkan jika ada selusin atau 20 orang seperti dia, mereka tidak akan bisa menggunakan 2 juta dolar ini dengan benar. Xiao Sui. Paman kedua angkat bicara, sungguh tidak mudah bagi ibumu untuk membesarkanmu dan saudaramu selama beberapa tahun terakhir. Jika kamu sedikit mengalah padanya di beberapa area, itu pasti akan lebih baik. Tang Ruxue tertawa pelan. Bukankah ada yang salah dengan apa yang dikatakan paman kedua? Apa yang pernah terjadi pada ibuku sejak aku masih kecil? Bukankah dia selalu hanya peduli pada adik laki-lakiku? Dari kecil hingga dewasa, bukankah orang-orang yang menjagaku selalu guru-guruku di sekolah? Baru setelah ayahku meninggal dan aku masuk SMP, aku kembali ke rumah untuk tinggal. Dulu waktu aku remaja, aku demam tinggi. Dia bahkan tidak peduli apakah aku hidup atau mati, dan dia malah pergi bermain mahjong. Aku pergi bekerja dan dia memintaku mengirimkan 2/3 dari uangku setiap bulan. Aku hamil dan dia memaksaku untuk menggugurkan kandungan dan memanggilku tidak tahu malu dan seorang pelacur. Saya menemukan pekerjaan yang bagus dan dia dapat memaksa saya untuk pergi kencan buta dengan seorang pria yang 20 tahun lebih tua dari saya demi harga pengantin. Sekarang dia dapat meminta hadiah pertunangan dengan tenang 2 juta. Setelah mendengar ini semua orang terdiam tanpa akhir. Ye Chen memandangi gadis kecil yang berdiri dengan hati yang lebih sakit lagi. Bahkan Ye Yuncheng merasakan kesulitan yang dihadapi oleh adik iparnya. Tetapi Ibu Tang berkata, apa masalahnya? Kamu adalah kakak perempuan, jadi apa salahnya kamu mengalah kepada adik laki-lakimu? Apakah salah jika aku merawat adikmu? Sungguh dosa, bagaimana bisa aku melahirkan anak perempuan tidak berbakti sepertimu? Ye Chen melindungi Tang Ruxue di belakangnya dan berbicara dengan dingin kepada wanita paruh baya di depannya. Bibi, ada beberapa hal yang perlu Anda pikirkan dengan jernih. Jika bukan karena Xiao Sui, posisi Anda di mata saya tidak akan bernilai bahkan 20.000 yuan, apalagi 2 juta yuan. Tang Ruxue mengangkat matanya dan menatap Ye Chen dengan sedikit emosi di matanya. Ye Chen, aku baik-baik saja. Kamu sangat tidak tahu terima kasih dan sudah punya sayap, ya? Ibu Tang sangat marah hingga hampir meninggal. Dia ingin naik dan menamparkan Tang Ruxue 2 kali, tetapi Ye Yuncheng menghalangi jalannya. Tang Ziyong ingin membantu ibunya, tetapi melihat wajah Ye Chen, dia merasa bahwa dia bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Lagi pula dia pernah mendengar bahwa Ye Yuncheng awalnya adalah seorang gangster, tetapi dia baru saja membersihkan bisnisnya. Sekarang Ye Yuncheng telah menjadi tokoh terkenal di geng itu, jadi dia tidak mampu untuk menyinggungnya. Di sampingnya, Wan Yanyan mengerutkan kening. Dia berbisik kepadanya, Ziyong, apakah ibumu terlalu berlebihan? Wajah Tang Ziyong langsung menjadi gelap dan dia menepis tangan pacarnya. Sebagai pacarku, mengapa kamu masih berbicara untuk orang luar? Bahkan jika ibuku punya masalah, bukan giliranmu untuk ikut campur. Wan Yanyan tampak sedih. Mengapa setiap kali Tang Ziyong berbicara tentang ibunya, dia selalu membela ibunya tanpa prinsip? Sepertinya seperti yang orang-orang katakan di internet, anak mama.
Apa yang dikatakan ibuku pasti benar. Setidaknya dia telah membesarkan adikku selama bertahun-tahun. Adikku sangat jahat. Dia menaiki tangga sosial dan bahkan tidak peduli dengan perasaan keluarganya. Suara Tang Ziong keras dan kata-katanya terdengar oleh Ye Chen dan Tang Ruxue sekaligus. Tang Ziong, bagaimana bisa kamu berbicara tentang saudara perempuanmu sendiri seperti itu? Tidak apa-apa jika kamu tidak melindungi saudara perempuanmu, tetapi kamu malah mengatakan hal seperti itu. Tidakkah menurutmu ada yang salah dengan ibumu? Jika aku adalah saudara perempuanmu, aku sudah lama mengabaikan perasaan keluargamu. Ketika Wan Yanyan mengatakan ini, sebuah tamparan keras menghampirinya. Kamu pikir kamu siapa? Jangan berpikir hanya karena aku memanjakanmu dan menuruti semua keinginanmu, kamu bisa menghina ibuku sesuka hati. Tamparan itu sangat keras. Sebelum Wan Yanyan bisa bereaksi, Ye Yuncheng meraih tangan Tang Ziong. Apa gunanya memukuli seorang wanita? Ketika Tang Ziong berbalik, dia melihat Tang Ruxue, Ye Chen, dan bahkan Ye Yuncheng semua menatapnya dengan mata dingin. Aku hanya memberinya pelajaran, dia bilang ibuku. Tang Ziong. Wan Yanyan menutupi wajahnya dan menatap Tang Ziong dengan tidak percaya. Kita baru berkencan sebentar dan aku tidak menyangka bahwa pertama kali aku bertemu orang tuamu, aku akan melihat warna aslimu dengan jelas. Tidak perlu bagi kita untuk melanjutkan hubungan ini. Kamu sebaiknya berhenti mencoba mendapatkan gadis baik lainnya. Jika kamu ingin memiliki hubungan, bicaralah saja dengan ibumu. Anak mama, dia paling membencinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan bertemu dengan orang seperti itu. Wan Yanyan, apa maksudmu? Apa ada yang salah dengan anakku melindungiku? Ibu Tang menariknya. Nah, abaikan dia. Ayo putus, aku akan mencarikanmu seseorang yang lebih cantik dan Wan Yanyan haha. Dia benar-benar bersyukur karena mereka membiarkannya pergi. 2 juta tidak mungkin, karena kamu melahirkan Xiao Sui, mari kita bicara terbuka hari ini. Ye Chen mengarahkan pandangannya pada Ibu Tang. Bagaimana kalau Anda menghitung berapa banyak uang yang telah Xiao Sui habiskan untuk Anda sejak dia masih kecil dan saya akan menggandakannya kembali untuk Anda. Bab 90 dia ingat setiap goresan. Setelah mendengar ini, Ibu Tang mulai tergagap dan tidak mengatakan apa-apa. Ye Chen tertawa dan berkata, aku akan memberimu 2 kali lipat jumlahnya, apa kau tidak berpikir itu tidak cukup? Tanpa menunggu Ibu Tang berbicara, Ye Yuncheng juga melanjutkan akun ini pasti sulit dihitungkan adik iparku sudah berusia 20-an. Memang sulit untuk menghitung akun tersebut. Mereka hanya bisa memastikan bahwa Ibu Tang tidak menghabiskan banyak uang untuk Tang Ruxue sejak dia masih kecil, tetapi mereka tidak tahu jumlah pastinya. Tang Ruxue berdiri dengan buku catatan di tangannya. Saya memiliki kebiasaan membuat catatan sejak sekolah dasar. Kakek nenek saya membesarkan saya sejak kecil. Mereka menggunakan uang pensiun mereka untuk mendukung saya sampai saya berusia 16 tahun. Saya ingat setiap akun dengan jelas. Saat dia mengatakan itu, dia langsung membuka buku catatan. Halaman pertama buku catatan itu berisi catatan saya yang belum dewasa. Itu mencatat pengeluaran makanannya untuk tahun itu sebesar 695 yuan. Pengeluaran makanan tahunan sebenarnya tidak sebanyak pengeluaran bulanan anak-anak zaman sekarang. Tidak heran, Xiao Sui sangat kurus, dia kekurangan gizi sejak dia masih sangat muda, tidak peduli seberapa banyak dia menebusnya ketika dia dewasa, itu tetap tidak bisa menutupi kekurangan di masa kecilnya. 695 yuan untuk tahun pertama ditambah biaya kuliah menjadi 1.100 yuan. Jika Xiao Sui memiliki konfigurasi yang sama selama 6 tahun sekolah dasar, uang yang akan dia habiskan dalam 6 tahun tidak akan melebihi 10.000 yuan. Ye Yuncheng awalnya berpikir untuk menggunakan kalkulator untuk melakukan beberapa perhitungan, tetapi dia akhirnya beralih ke halaman berikutnya di mana dia melihat Xiao Ruxue menulis di buku catatan dengan pensil. Saya berutang 8.700 yuan kepada keluarga saya. Dia masih sangat muda dan dia sudah memikirkan tentang membayar kembali uang itu ketika dia dewasa. Tidak hanya Ye Chen tetapi semua anggota keluarga Ye termasuk Wan Yanyan merasa tertekan untuk gadis kecil yang kuat itu, tetapi Ibu Tang berpikir itu wajar. Tang Ziong bahkan berkata, kami tidak punya uang saat itu, tetapi kakek nenek saya ingin mendukung pendidikannya cukup baik bahwa ibu saya setuju banyak gadis tidak mampu untuk bersekolah. Aku tidak menyangka bahwa dia begitu licik di usia yang begitu muda. Dia bahkan menuliskan hal-hal seperti itu. Sungguh tak tahu malu. Begitu dia selesai berbicara, dia menerima tatapan maut dari keluarga Ye. Aku harus segera menutup mulutku. Buku catatan sekolah dasar dicatat dengan sangat jelas setelah memasuki sekolah menengah atas. Xiao Sui harus bekerja selama setiap liburan musim dingin dan musim panas. Dia datang ke Ibu Tang setelah kakek neneknya meninggal, tetapi dia akan lulus dari sekolah menengah pertama pada saat itu, jadi setelah memasuki sekolah menengah atas dia tidak pernah meminta uang kepada keluarga Tang lagi. Dia diterima di universitas, tetapi Ibu Tang bahkan ingin merobek surat penerimaannya dan tidak membiarkannya pergi ke sekolah. Dia dipaksa untuk pergi bekerja dengan alasan bahwa dia akan menambah pendapatan keluarga, tetapi pada kenyataannya dia hanya mendukung adik laki-lakinya. Dia sudah membuat perhitungan yang jelas dalam benaknya dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Uang yang telah dihabiskan keluarga Tang untuknya pasti tidak melebihi 50.000 yuan. Setelah dia mulai bekerja, Tang Ruxue masih harus mengirim sejumlah uang ke rumah setiap bulan. Dia sudah membayar semua hutang untuk membesarkannya di hari-hari berikutnya.
Beraninya anggota keluarga Tang ini meminta hadiah pertunangan 2 juta yuan saat ini? Dari mana mereka mendapatkan kualifikasi itu? Ibu Tang sepertinya menyadari hal ini juga dan momentumnya sedikit melemah. Orang dahulu berkata bahwa anugerah melahirkan seorang anak lebih besar dari surga, jadi apa salahnya aku meminta sedikit hadiah? Apakah kamu menginginkan sejumlah? Apakah hadiah pertunangan 2 juta itu hanya sedikit? Kamu bilang aku akan membayarmu kembali 2 kali lipat. Ye Chen mendengus dingin. Ternyata Xiao Sui kita sudah membayarmu untuk 10 tahun terakhir. Jadi, apakah Tang Ruxue berutang sesuatu kepada keluarga Tang? Tidak. Sekarang dia tidak berutang sepeser pun kepada keluarga Tang. Oh, sepertinya tidak mungkin memberimu 2 juta ini. Kamu bahkan tidak menghabiskan 1 juta untuk adik iparku. Ye Yuncheng berkata sambil tersenyum. Saudara, karena adik iparku tidak berutang apapun kepada mereka, mengapa kita tidak membayar saja uang mahar itu? Kita akan memberikan semua 2 juta itu kepada adik iparku. Awalnya uang mahar itu seharusnya menjadi miliknya. Apa? Tang Ziyong segera melompat keluar. Tidak, bagaimana kamu bisa menikahi seorang istri tanpa memberi hadiah, bahkan jika kamu tidak bisa memberikan 2 juta, 1 juta tidak boleh kurang. Ibunya telah berjanji untuk membelikannya Mercedes-Benz segera setelah uang mahar Tang Ruxue datang. Jika bahkan tidak ada 1 juta uang mahar, apa gunanya membelikannya Mercedes-Benz? Apa gunanya membeli Mercedes? Dia bahkan tidak mampu membeli ban Mercedes. 1 juta berapa banyak uang yang diberikan keluargamu kepada pacarmu? Ye Chen menatap Wan Yanyan di sudut tamparan yang baru saja diterimanya meninggalkan bekas telapak tangan merah. Wan Yanyan mengangkat matanya dan tanpa sadar menutupi wajahnya. Tang Ziyong langsung mulai gagap dan bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Lalu bagaimana bisa sama? Ye Yuncheng menggoda, itu berarti di dalam hatimu pacarmu tidak bernilai 1 juta. Wan Yanyan benar-benar telah melihat orang ini dan dengan mata merah dia berbicara. Tang Ziyong, kita berpisah hari ini, aku tidak ingin pria sepertimu yang mengkhianatiku. Setelah mengatakan ini, Wan Yanyan berjalan keluar dari kamar pribadi sambil menangis. Awalnya ini adalah pertemuan keluarga untuk menantu laki-laki dan menantu perempuan, tetapi sekarang salah satu tokoh utamanya telah pergi. Tang Ziyong ingin mengejarnya, tetapi pada akhirnya dia tidak pergi. Dia hanya berkata dengan wajah cemberut, seberapa jauh pun itu, jika kurang dari 1 juta, kami tidak akan setuju. 1 juta? Ye Yuncheng bertanya, apakah Anda menghabiskan seperempat uang untuk saudara ipar saya? Lalu ibuku setidaknya melatihnya untuk menjadi orang yang berbakat. Dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, dan dia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Selain itu, dia melahirkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan untuk keluargamu dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin dia tidak bernilai 1 juta? Mengetahui kapan harus maju dan kapan harus mundur, bersikap sopan, dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi adalah semua hal yang telah dikumpulkan Xiao Sui selama bertahun-tahun. Mengambil langkah mundur itu juga karena pendidikan luar biasa yang diberikan oleh kakek nenek Xiao Sui. Sebaliknya, apakah keluarga Tang memberinya sesuatu? Keluarga asal yang salah dan tidak ramah atau ibu mertua yang memaksa menantunya untuk meminta hadiah pertunangan jutaan dolar. Jika mereka benar-benar ingin Xiao Sui memiliki kehidupan yang baik di masa depan, mengapa mereka berencana untuk menjual putri mereka? Xiao Sui memang bernilai 2 juta dan bahkan di dalam hatinya dia adalah harta yang tak ternilai harganya, tetapi orang-orang ini tidak layak untuk itu. 300 ribu. Ye Chen tiba-tiba berbicara. Aku memberimu 300 ribu bukan karena aku terancam olehmu, tetapi karena uang pertunangan itu diperlukan untuk pernikahan dan aku tidak ingin diketahui bahwa Xiao Sui tidak meminta uang pertunangan. Aku sudah bertanya tentang uang pertunangan di tempatmu dan yang tertinggi hanya 200 ribu. Aku memberimu 300 ribu dan Xiao Sui tidak akan ada hubungannya denganmu di masa depan dan dia akan selalu menjadi anggota keluarga Ye kami. Kalimat ini membuat hampir semua anggota keluarga Tang melompat keluar. Bagaimana mungkin 300 ribu hanya untuk mengusir pengemis? Oh, di dunia ini bagaimana kamu bisa menikahi gadis sebaik Xiao Sui kami dengan 300 ribu yuan? Ye Chen, kamu adalah pria muda yang menjanjikan. 300 ribu itu terlalu pelit. Tidak enak didengar jika orang lain tahu. Itu akan membuat kedua keluarga kita kehilangan muka. Bagaimana kalau menambahkan lagi? Saya rasa angka 999.999 cukup bagus dan membawa keberuntungan, yang sangat cocok untuk kalian berdua yang baru menikah. Saya suka apa yang paman kedua katakan. Saya juga berpikir angka ini bagus. Mari kita biarkan seperti ini saja. Petik 2 petik, 999.999. Orang-orang ini benar-benar berani berpikir. Ye Chen tetap bersikeras dengan sikapnya dan berkata dengan dingin 300 ribu jika melebihi 300 ribu. Aku akan membawa Xiao Sui pergi sekarang dan kedua keluarga kita akan berpisah di masa depan. Tapi jangan khawatir, aku akan menggunakan hidupku dan seluruh waktuku untuk menjadi 2 kali lebih baik untuk Xiao Sui di masa depan. Dia ingin menebus semua cinta dan kebersamaan yang telah dilewatkan Xiao Sui selama bertahun-tahun. Saya akan mentransfer semua 2 juta lebih dan lebih dari 990 ribu yang Anda sebutkan ke kartu Xiao Sui. Jika dia bersedia memberikannya kepada Anda, itu berarti Anda masih memiliki perasaan satu sama lain. Jika saya tidak ingin memberikannya kepada Anda, jangan datang dan membuat masalah bagi Xiao Sui atas nama hadiah pertunangan di masa depan. Ini semua dosa yang dilakukan orang-orang ini sebelumnya.
Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Xiao Shui berhasil melewati semua tahun ini. Bab 91 menggunakan batu gunung lain untuk memoles giok. Kamu. Ibu Tang sangat marah hingga hampir terkena serangan jantung. Paman dan kerabat lainnya di belakang hendak berbicara lagi. Ye Chen, tidak mudah bagi ibu mertuamu untuk membesarkan dua anak sendirian. Cepat atau lambat kita akan menjadi keluarga. Mengapa kamu terlalu peduli? Ya, kita harus meninggalkan jalan keluar untuk Xiao Shui, kan? Apapun yang terjadi, kita semua adalah keluarga Xiao Shui. Ye Chen berkata dengan tenang, Anda tidak perlu khawatir tentang masa depan Xiao Shui. Saya akan mentransfer sepertiga properti atas nama saya kepada Xiao Shui, dan sepertiga lainnya kepada Qing Yun dan Ziwei. Ini. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Ye Chen sebenarnya berencana untuk mentransfer begitu banyak propertinya kepada mereka bertiga, ibu dan anak. Bahkan Tang Ruxue tampak tersanjung. Ye Chen memandang Tang Ruxue dengan lembut. Bahkan, jika bukan karena Xiao Shui, dia tidak akan menjadi apa-apa sekarang. Wajar saja jika properti ini dialihkan kepadanya. Ye Chen to berlebihan. Sebelum Tang Ruxue menyelesaikan kata-katanya, Zhuang Chuiru menarik tangannya. Anak baik, jangan menolak. Xiao Chen memberimu ini dan kamu pantas mendapatkannya. Melihat reaksi Zhuang Chuiru, Tang Ruxue tidak berani mengatakan apapun untuk menolak dan mengangguk setuju. Ye Chen, apakah kamu benar-benar berniat melakukan ini secara mutlak? Nada bicara Ibu Tang dipenuhi amarah yang tidak bisa disembunyikan. Jika kamu ingin tahu, buku pendaftaran rumah tangga Xiao Shui masih bersamaku. Bahkan jika kamu memperlakukannya dengan baik, kamu tidak bisa menikah tanpa buku pendaftaran rumah tangga. Jika Anda tidak bisa menikah, kedua anak Anda tidak akan bisa didaftarkan dengan benar. Setelah mendengar ini, wajah Ye Chen menjadi semakin gelap seolah-olah air bisa menetes darinya. Mengancam. Ancaman lain. Dia mengangkat matanya dan tertawa dingin. Aku baru saja mendengar bahwa banyak anak paman akan segera lulus dari perguruan tinggi, kan? Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka topik pembicaraan akan berubah begitu drastis. Oh iya. Seseorang setuju dan Ye Chen tersenyum lebih lebar. Sekarang ikan sudah memakan umpan, dia bisa melanjutkan memancing. Xing Chen Ruye saat ini sedang merekrut mahasiswa yang baru lulus. Persyaratan awal untuk merekrut orang adalah mereka harus memiliki gelar pasca sarjana atau di atasnya. Sekarang jika mereka adalah anak dari paman dan bibi, saya dapat melonggarkan persyaratannya. Bintang-bintang seperti dedaunan. Ini adalah salah satu perusahaan top di South City. Tidak hanya memiliki Dayu yang baik, tetapi gajinya berkali-kali lipat lebih tinggi dari perusahaan lain. Persyaratannya selalu sangat ketat dan bahkan staf bagian penerima tamu memiliki banyak persyaratan. Mereka hampir lupa. Adik laki-laki Ye Chen adalah Presiden Xing Chen Ruye. Jika kita ingin merekrut orang, bukankah itu hanya masalah satu kata darinya? Tiba-tiba suasana aneh barusan menghilang seketika dan paman kedua memimpin dan berkata dengan nada menyanjung, Ye Chen putraku baru saja lulus dari kuliah tahun ini, aku ingin tahu apakah dia bisa. Paman Tang Ruxue mengeluarkan sebatang rokok. Xiao Chen. Ye Chen menolak rokok itu, duduk dengan malas di kursi sambil memegang tangan istrinya dengan tangan kirinya, dan memandang semua orang dengan senyum. Mereka segera mengerti maksud Ye Chen dan mengalihkan perhatian mereka ke Ibu Tang dan Tang Ziong. Kakak ipar, apa yang Xiao Chen katakan barusan sebenarnya masuk akal. Anda tidak memberi Xiao Shui banyak uang sebelumnya dan kita semua bisa melihatnya. Mengapa Anda harus meminta hadiah pertunangan yang begitu tinggi? Belum lagi Xiao Shui dibesarkan oleh orang tuanya, setelah orang tuanya pergi dia tinggal bersama kakak iparmu, tapi Xiao Shui sangat masuk akal, dia tidak menghabiskan uangmu kan? Ya bagus, Xiao Shui tidak membencimu. Ye Chen baik hati dan bersedia memberimu 300.000 yuan. Bukankah Xiao Shui sudah melunasi semua uang yang dia hutangkan kepadamu selama bertahun-tahun? Kalian. Ibu Tang tidak menyangka orang-orang ini akan berubah pikiran secepat ini. Kerutan di wajahnya yang marah menjadi lebih terlihat dan Ye Chen terus menusuk hatinya saat ini. Saya dapat mengatur pekerjaan untuk anak muda keluarga Tang yang sudah cukup umur. Entah mereka bekerja atau kita bisa putus saja. Tidak ada jalan lain untuk masalah pendaftaran rumah tangga. Itulah yang dia maksud. 2 juta tidak pernah cukup. Dia sudah memberi orang-orang ini kesempatan untuk memilih, jadi sebaiknya jangan tidak tahu malu. Orang-orang lain di keluarga Tang semuanya adalah orang pintar. Bahkan jika mereka benar-benar mendapat mas kawin beberapa juta, apa hubungannya dengan keluarga mereka sendiri? Tetapi mereka masih sangat membutuhkan tawaran gratis seperti mencari pekerjaan. Saat ini sangat sulit untuk mencari peluang kerja. Jika kita tidak membiarkan anak-anak nakal di rumah pergi bekerja, bukankah mereka hanya akan memakan uang orang tua mereka ketika mereka kembali? Kakak ipar, mari kita perjelas. Barusan saya merasa bahwa hadiah pertunangan beberapa juta tidak masuk akal. Bahkan jika Ye Chen kaya, dia bersedia memberikannya. Xiao Shui melakukannya dengan sangat baik di keluarga Ye dan Ye Chen bersedia mengalihkan sebagian properti kepada mereka bertiga, bukankah itu sudah cukup? Anda tidak hanya ingin putri Anda memiliki kehidupan yang lebih baik, bukan? Jika orang tua dan kakak laki-laki saya tahu bagaimana Anda memperlakukan Xiao Shui, mereka akan sangat marah sampai mati. Kakak ipar, saya memberitahu Anda ini. Anda tidak boleh memengaruhi unit kerja putra saya tahun ini atau saya akan mengejar Anda secara langsung. Setiap orang berbicara satu demi satu, membuat Ibu Tang hampir tidak memiliki kesempatan untuk menyela.
Tang Ruxue memandangi paman dan bibi ini yang biasanya bahkan tidak ingin berbicara dengannya tetapi benar-benar berdiri di sisinya kali ini. Dia tidak merasa terharu tetapi hanya berpikir itu sedikit ironis. Ternyata kebaikan orang benar-benar bergantung pada kemampuan mereka. Ibu Tang melirik Ye Chen dan tahu bahwa mas kawin $1 juta hampir tidak mungkin. Dia menghela napas. Oke, 300.000 adalah 300.000. Ye Chen melirik Ibu Tang dengan jijik, meminta nomor kartu Tang Ziong, dan mentransfer 300.000 yuan kepadanya. Tidak perlu melanjutkan makan, jadi dia membantu Tang Ruxue berdiri, dan berbicara. Terima kasih atas keramahannya paman dan bibi. Jika Anda memiliki anak yang perlu mencari pekerjaan, Anda dapat langsung datang ke Xinjiang Ruye. Kemudian personel yang relevan akan menghubungi Anda tentang perekrutan. Semua orang senang dan menatap Ye Chen dengan gembira. Oke, Tuan Ye, hati-hati di jalan. Setelah mendapatkan buku registrasi rumah tangga, Ye Chen memimpin sekelompok orang dan meninggalkan keluarga Tang. Di jalan, suasana di dalam mobil sangat sunyi. Zhuang Chuiru menghela napas dalam-dalam dan memeluk kedua anaknya di lengannya. Dia mendengar dari Nyonya Chen bahwa Xiao Sui melahirkan kedua anak ini sendirian. Dia hampir mengalami kejadian nyaris celaka dengan maut, tetapi dia masih memiliki kekuatan untuk melahirkan anak itu. Tidak mudah. Dia menatap Tang Ruxue di sampingnya dengan sakit hati dan memegang tangannya erat-erat. Bab 92, sepertinya aku yang dianiaya. Xiao Sui, jika kamu mengalami keluhan di masa depan, katakan saja padaku dan aku pasti akan membelamu. Sebelum Tang Ruxue bisa mengatakan apapun, Ye Chen berbicara. Bu, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan Xiao Sui menderita keluhan apapun. Jika Xiao Sui menderita keluhan apapun, aku akan mematahkan kakiku sendiri tanpa menunggu kamu mematahkannya. Tang Ruxue tertawa terbahak-bahak dan suasana tegang di dalam mobil akhirnya menghilang. Namun sedetik kemudian Tang Ruxue sedikit mengernyit lagi. Suami, apakah kamu benar-benar berencana untuk mencari pekerjaan untuk putra-putra pamanku? Ye Chen mengangguk. Baiklah, karena aku sudah berjanji, aku akan melakukannya. Bagaimanapun, aku adalah saudaramu dan kamu akan dilindungi di masa depan. Faktanya, dia juga ingin melihat apakah ada bakat yang sedikit lebih baik di antara orang-orang ini. Saat itu Xiao Sui tidak akan terisolasi dan tak berdaya di keluarga Tang. Dia ingin melindunginya perlahan dan mencegahnya terluka dengan cara apapun. Bahkan jika bahaya itu datang dari dirinya sendiri, dia tidak akan membiarkannya. Setelah kembali ke keluarga Ye, Ibu Ye membawa kedua anak itu ke dalam pelukannya, memandikan mereka, dan pergi tidur. Tang Ruxue baru saja mengeringkan rambutnya ketika Ye Chen memeluknya. Ketika dia mencium aroma sampo yang biasa pada gadis itu, dia merasa sangat terikat padanya. Istriku, aku tidak menyangka kamu telah menderita begitu banyak ketidakadilan selama bertahun-tahun. Tang Ruxue menggelengkan kepalanya sedikit. Hari-hari itu sudah lama berlalu. Mungkin aku memang merasa sedikit dirugikan pada saat itu, tetapi sekarang setelah aku memikirkannya, aku merasa bahwa itu sebenarnya bukan masalah besar. Belum lagi dia bertemu dengan Ye Chen dan memiliki dua anak yang sangat cantik dengan Ye Chen. Dia sudah lama merasa bahwa dia tidak memiliki penyesalan dalam hidup dan pada titik ini dia tidak lagi peduli tentang banyak hal. Aku akan melindungimu dan anak-anak dengan baik. Ini adalah janji Ye Chen yang paling tulus kepada Tang Ruxue. Janji ini tidak akan pernah berubah. Bagus. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Xiao Sui dan mencium lehernya dengan lembut. Tepat pada saat ini, telepon seluler tiba-tiba berdering. Tang Ruxue dengan cepat mendorong Ye Chen menjauh sambil tersipu dan berbisik telepon. Ye Chen. Dia ingin melihat siapa yang meneleponnya saat ini. Ye Chen, apakah kamu ingin pergi minum dengan... Ye Chen baru saja akan menolak ketika dia mendengar suara campuran Chen Lang. Dia berteriak dengan keras, cepat kemari, aku akan dibuat kesal sampai mati oleh para bajingan di perusahaan Zhou Ming, bahkan tidak bisa tersambung di telepon. Jika kamu tidak datang, kamu akan menungguku untuk mengambil tubuhku. Ye Chen. Sial. Dia adalah penjahat besar. Tang Ruxue juga cemas. Dia mendorong punggungnya dan berkata perlahan, cepat pergi. Bagaimana jika sesuatu benar-benar terjadi? Ye Chen. Istri dan saudara-saudaranya berada di garis depan yang sama, apa yang harus dia lakukan? Sebelum dia bisa membuka mulutnya, Chen Lang sudah menutup telepon, meninggalkannya dan Tang Ruxue saling memandang dengan bingung. Istri. Dia tidak ingin pergi. Tang Ruxue tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mencium keningnya dan berbicara sambil tersenyum. Cepatlah, kamu pasti tidak ingin sesuatu terjadi pada Chen Lang kan? Ye Chen tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju, lalu pergi ke tempat yang ditentukan oleh Chen Lang. Klub itu penuh dengan lampu dan musik rock. Gadis-gadis dengan rok mini menari dengan penuh semangat di lantai dansa. Lampu dimatikan dan tidak ada seorang pun yang berdiri terjaga. Lincah, berisik dan keruh. Ye Chen menemukan Chen Lang yang mabuk di pojokan. Dia masih minum sambil memegang botol dan menyeringai bodoh, matanya tertuju pada wanita-wanita cantik di lantai dansa. Ye Chen memegangi dahinya, dengan tak berdaya menatap penampilannya, menghela napas, dan berjalan maju. Kamu ini? Akhirnya kamu di sini. Kalau kamu tidak datang, kamu pasti akan menemukanku mabuk seperti hantu di tempat sampah besok. Ye Chen. Oke, berhenti minum. Lihat berapa banyak yang sudah kamu minum. Bagaimana kamu akan bekerja? Ketika kata pergi bekerja disebutkan, Chen Lang menjadi semakin marah dan meminum semua sisa anggur dalam satu tegukan. Ye Chen. Anda telah menjadi direktur, kami semua memberi selamat kepada Anda. Zhou Ming dan aku, kami benar-benar tidak punya jalan keluar.
Direktur departemen kami benar-benar brengsek. Dia telah menjadi anjing pelarian Li itu dan dia bahkan tidak memberi siapapun kesempatan untuk bertahan hidup. Hei, dia benar-benar tidak berpikir itu menarik. Bagaimana aku bisa membiarkan diriku minum seperti ini? Li Zigao bukan orang yang sama seperti yang diharapkan. Li Xuanyu memiliki temperamen yang sama dengan pamannya, burung yang sama memiliki bulu yang sama. Ketuk. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Ye Chen, cepat atau lambat aku akan menyingkirkan direktur departemen kita, ku bilang. Ye Chen juga harus memahami kepahitan di hati saudaranya. Jika dia tahu bahwa Chen Lang dan Zhou Ming selalu berada dalam situasi tertindas, dia seharusnya sudah menarik mereka keluar sejak lama. Oke, ini hanya masalah kecil. Kenapa kamu harus minum seperti ini? Ye Chen juga mengangkat segelas anggur. Paling buruk, berhenti saja dari pekerjaanmu. Aku akan mencarikanmu pekerjaan yang 100 kali lebih baik dari pekerjaanmu saat ini. Chen Lang langsung bersemangat dan bertanya langsung, kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Meskipun Huanyu telah dibully, intinya adalah gaji dan tunjangan mereka masih cukup bagus, mungkin 100 kali lebih baik dari Huanyu. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Kapan aku pernah berbohong padamu? Chen Lang mengangkat sebotol anggur dan berkata, oke, itu yang kamu katakan. Jika kamu tidak menemukannya, aku akan memaksamu untuk minum 100 botol anggur dan membiarkan istrimu memukulmu kemudian. Ye Chen menyipitkan matanya dan tersenyum. Istrinya tidak akan pernah memukulnya. Xiao Sui adalah orang yang paling lembut di dunia, bagaimana dia bisa marah padanya karena minum? Ayo, kau terlihat seperti sedang jatuh cinta. Chen Lang melihat sekilas pikiran saudara baiknya. Baru saja ketika aku sedang minum, aku melihat seorang pelayan. Dia sangat cantik. Sosoknya benar-benar luar biasa. Dia benar-benar cantik. Ketika Ye Chen menoleh, dia melihat Xie Wangmin yang telah melapor 2 hari lalu. Detik berikutnya. Kemudian Chen Lang terdengar berteriak dengan keras, brengsek Ye Chen, itu wanita cantik di posisi jam 3. Dia sangat cantik, dia secantik istrimu. Ye Chen menyipitkan matanya dan menatap Xie Wangmin. Memang kecantikannya tidak kalah dengan Xiao Sui dan dia juga memiliki pesona yang memikat. Bab 93 kakakku memesan segalanya. Suara Chen Lang nyaring dan kata-katanya juga sampai ke telinga Xie Wangmin. Dia tersenyum tipis dan berjalan mendekat dengan langkah bergoyang, hiasan rok merah ketatnya terus mengenai betisnya saat dia berjalan. Dia sangat cantik dan murah hati dengan fitur wajah yang halus dan perasaan dingin dan menyendiri yang memberinya aura yang menawan. Dia bangga dan bahkan di tengah pesta dan pora Xie Wangmin masih memberi orang perasaan ini. Dalam lingkungan seperti itu, kehadirannya juga menarik perhatian banyak pria. Dia sepertinya tidak peduli dengan tatapan agresif dari para pria ini dan meletakkan menu di depan bos Ye Chen. Apakah Anda membutuhkan 2 botol anggur enak lagi? Saya bisa mengajukan tunjangan karyawan untuk Anda. Seperti Ye Chen, mereka saling mengenali. Saat wanita cantik itu mendekat, napas Chen Lang menjadi lebih cepat. Jenis anggur apa yang Anda inginkan? Berikan saya. Bagaimana mungkin saya tidak sedikit menghormati wanita cantik yang merupakan tenaga penjualan anggur? Chen Lang bahkan berpikir untuk melambaikan tangannya dan memesan 10 botol lagi ketika dia mendengar Xie Wangmin berkata, Tuan, apakah Anda yakin ingin memesan 10 botol? Apa yang tidak pasti tentang ini? Hanya 10 botol anggur, bahkan jika konsumsi di sini sangat tinggi, tidak mungkin harganya mencapai puluhan ribu dolar. Xie Wangmin tersenyum lebih lebar lagi. Tuan, total konsumsi Anda adalah 580.000 yuan. Apakah Anda ingin membayar dengan kartu kredit atau WeChat? Chen Lang. Dia menelan ludah dan bertanya pada Ye Chen. Ye Chen, apa aku berhalusinasi? 10 botol anggur $1,5 juta sialan. Itu berarti sebotol anggur harganya 50.000 dolar sialan. Lagi pula Xie Wangmin telah melihat banyak orang dan dia bisa melihat rasa malu Chen Lang sekilas, tetapi dia tetap mempertahankan sikap sopan. Tuan, jika Anda tidak membutuhkannya, Anda dapat membatalkannya. Tepat ketika Chen Lang hendak membatalkan, dia mendengar Ye Chen perlahan berkata berapa komisi yang bisa Anda dapatkan untuk anggur 500.000 yuan itu. Xie Wangmin tertegun selama 2 detik. Saya bisa mendapatkan 60.000 atau 70.000 yuan. Chen Lang mendesis, dia tidak menyangka menjadi penjual anggur bisa menghasilkan begitu banyak uang. Jika dia seorang wanita, dia sebaiknya menjadi penjual minuman keras. Ye Chen mengangguk, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia melihat Xie Wangmin buru-buru berjalan menuju sudut. Nak, kamu tidak punya hubungan apapun dengan wanita cantik tadi, kan? Chen Lang bisa tahu sekilas bahwa mereka berdua sepertinya sudah saling kenal sejak lama. Ye Chen berkata dengan ringan, tidak akrab, aku memang mengenalnya. Baru saja menjadi asistennya, dia tidak terlalu familiar dengan mereka. Tetapi jika Chen Lang tahu yang sebenarnya, bukankah dia akan membunuh mereka? Dia benar-benar beruntung, bukan hanya istrinya yang sangat cantik, tetapi bahkan gadis-gadis di sekitarnya pun sangat luar biasa. Aku tidak seperti dia hampir 30 tahun dan masih belum menemukan pacar. Dia juga telah dikritik di tempat kerja. Dia merasa seperti tidak ada masa depan dalam hidup. Ayo, jangan terlihat seperti kamu sudah melihat seluruh dunia, kata Ye Chen dengan tenang. Jangan terlalu banyak berpikir, berkatmu masih akan datang. Berkah. Haha, dia tidak pernah memiliki keberuntungan, yang dia punya hanyalah kesialan. Ye Chen dipaksa oleh Chen Lang untuk minum banyak anggur dan segera dia mulai mencari kamar mandi.
Namun di sebuah kantor di sudut, dia melihat Xie Wangmin dan seorang pria bersama Xiao Min. Kamu sangat cantik, kamu tidak boleh mengecewakan wajahmu. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Kata-kata manajer sangat tidak jelas, tetapi tangannya jelas mengulurkan tangan ke Xie Wangmin. Xie Wangmin mundur selangkah untuk menghindari tangan kotor manajer gendut itu. Manajer, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, saya hanya menjual alkohol sebagai pekerjaan paruh waktu, saya tidak punya rencana lain. Melihat Xie Wangmin begitu tidak berterima kasih, nada bicara manajer menjadi sedikit lebih kasar. Saya setuju untuk membiarkan Anda bergabung dengan perusahaan karena saya merasa kasihan kepada Anda. Bagaimanapun, keluarga Anda sedang mengalami masa-masa sulit. Tetapi lihatlah orang-orang di bar ini, siapa yang tidak menyedihkan. Beberapa gadis ini memiliki latar belakang keluarga yang lebih baik, tetapi bukankah mereka masih bisa melepaskannya? Lihatlah dirimu sendiri, bahkan jika Anda memiliki wajah yang cantik, apa gunanya jika Anda tidak memanfaatkan kondisi bawaan ini? Wajah Xie Wangmin berubah pucat dan merah setelah mendengar apa yang dikatakan manajer. Biar saya menjelaskannya kepada Anda dengan lebih jelas, saya khawatir Anda mungkin tidak memahaminya dengan jelas. Jika kinerja Anda bulan ini tidak memenuhi target, Anda harus segera meninggalkan tempat kami. Kami tidak cocok untuk mendukung orang seperti Anda yang tidak bisa merendahkan diri ke tingkat yang lebih rendah. Saya mengerti manajer, saya akan bekerja keras. Kamu masih belum mengerti, terkadang kamu tidak harus menjual alkohol untuk bertahan hidup. Wajah Xie Wangmin berubah jelek dan dia membungkuk kepada manajer saya akan pergi bekerja. Xie Wangmin tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan keluar dari kantor manajer dengan langkah yang tegas dan bangga. Saya lulus dari Universitas Komunikasi Tiongkok, tetapi akhirnya bekerja di sini. Saya pikir semua orang akan merasa tidak mau menerima ini. Setelah kembali ke tempat duduknya, Chen Lang mengeluh beberapa kata lagi. Ye Chen, kenapa kamu lama sekali pergi ke kamar mandi? Aku pikir sesuatu terjadi padamu. Aku sangat takut sampai hampir menelepon Xiao Sui. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, aku hanya terlambat sebentar. Baguslah, aku akan memeriksanya nanti. Kalau kamu sudah selesai berkemas, aku akan mencari sopir untuk mengantarmu pulang. Aku tidak ingin istrimu khawatir. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, pergi dan panggil gadis itu ke sini. Mendengar ini, Chen Lang bingung. Apakah kamu gila? Apakah kamu benar-benar tertarik pada gadis itu, Ye Chen? Kamu punya istri, dan Xiao Sui sangat cantik, kamu tidak boleh begitu tidak tahu berterima kasih. Ye Chen, bisakah kamu tidak berpikir bengkok? Oke, aku akan menelepon mereka. Kalian bertingkah seolah mereka pasti akan datang jika aku menelepon mereka. Namun, yang tidak pernah Chen Lang duga adalah begitu dia mulai berbicara dengan wanita cantik itu dan sebelum dia memintanya untuk datang, dia mengikutinya. Xie Wangmin menatap Ye Chen dan suasananya menjadi sedikit hening. Ya Ye Chen si cantik ada di sini, sekarang katakan saja apapun yang ingin kamu katakan. Kata-kata Chen Lang menyela suasana canggung. Xie Wangmin juga mengangkat matanya dan menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu seolah-olah dia mengharapkan apa yang akan dia katakan. Sebentar lagi. Pria itu berbicara kata demi kata. Bawakan saja semua 10 botol anggur yang baru saja dipesan saudaraku. Chen Lang. Xie Wangmin. Apakah kamu gila? Chen Lang dengan cepat menarik Ye Chen. Biar ku beritahu, aku tidak punya setengah juta. Ye Chen, aku tahu aku tidak memintamu untuk membayarnya. Chen Lang. Bab 94 menghabiskan $1.000 bos Ye. Sudah berakhir. Kakaknya yang baik sebenarnya bersedia menghabiskan $0,5 juta untuk membeli anggur merah jelek hanya untuk wanita cantik yang baru dikenalnya. Xie Wangmin tampak ketakutan juga dan tidak berani berbicara. Apa kau tidak mendengarku? Aku menyuruhmu untuk mengambil 10 botol anggur merah yang baru saja diminta oleh saudaraku. Chen Lang dengan cepat menggelengkan kepalanya. Anggur ini bukan yang dia inginkan. Bahkan Xie Wangmin menyarankan tuan anggur ini sebenarnya. Ye Chen langsung menyela, dia tidak perlu mengatakan apapun, ayo. Melihat Ye Chen begitu gigih, Xie Wangmin tidak berani mengatakan apapun untuk menolak dalam kata-kata manajernya, pelanggan adalah Tuhan dan permintaan Tuhan tidak dapat ditolak. Setelah beberapa saat, manajer lobi datang berlari dengan tergesa-gesa. Dia berbicara dengan nada yang sangat hormat. Tuan, jika bar kami mencapai 500.000, Anda dapat secara otomatis memperbarui keanggotaan Anda menjadi anggota perak. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda dengan ini? Ye Chen melirik manajer di depannya dan berkata dengan dingin, tidak perlu. Biar gadis tadi saja yang menangani urusanku. Mendengar ini, sedikit keengganan terlihat di wajah manajer. Namun dia masih berbicara dengan sangat hormat. Tuan, begini masalahnya. Gadis yang baru saja kita temui ini baru di sini dan tidak terlalu familiar dengan banyak layanan. Untuk memastikan bahwa itu memenuhi kebutuhan pelanggan, haruskah saya menanganinya untuk Anda? Ye Chen. Haha, apakah manajer ini pikir dia bodoh? Bahkan Chen Lang sedikit tidak senang. Bisnis kami perlu ditangani oleh gadis tadi. Kakakku membeli begitu banyak anggur hanya demi dia. Kemana dia pergi? Anda seorang manajer bar. Anda tidak berpikir untuk mencuri bisnis dari seorang gadis kecil, kan? Manajer itu sepertinya tersentuh rahasianya dalam sekejap dan dia hanya tersenyum tetapi tidak berani mengatakan apapun lagi. Kenapa Anda tidak memanggil gadis kecil itu ke sini? Atau kalian tidak berencana untuk menjual 10 botol anggur ini? Manajer itu berkeringat dingin. Ya, harap tunggu sebentar, saya akan segera memanggilnya. Setelah menunggu manajer pergi, Chen Lang berkata, Ye Chen, saya merasa orang-orang zaman sekarang benar-benar terlalu licik. Kapan kapitalisme jahat ini akan berakhir?
Sekarang bahkan menjual anggur pun ditekan oleh orang-orang di atas kita. Untungnya kita bukan orang bodoh, kalau tidak gadis itu akan menderita kerugian besar. Seorang botol anggur senilai 500.000 yuan dengan komisi 50.000 atau 60.000 yuan akan menggoda siapapun. Bahkan manajer bar pun tidak terkecuali. TSK. Terlalu berlebihan untuk mencuri bisnis secara terbuka seperti ini. Oke, ini hanya insiden kecil. Begitu kita menyelesaikan masalah anggur, kita tidak akan punya masalah besar. Xie Wangmin masih berjalan ke arah mereka dengan menu di tangannya. Tampaknya ada sedikit kejutan dalam ekspresinya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kembali lagi. Tuan, ini 10 botol anggur yang Anda minta. Xie Wangmin mencetak faktur dan berkata kepada Ye Chen jumlah totalnya adalah 580.000 yuan. Saya akan menghapus 8.000 yuan untuk Anda sekarang. Anda hanya perlu membayar 550.000 yuan. Dia diam-diam menggelapkan 8.000 yuan dan akan menggantinya dengan komisi puluhan ribu yuan nanti. Bisa tinggal di sini saja sudah menjadi sesuatu yang tidak pernah dia duga. Tapi Ye Chen langsung menebaknya. Dia bukan orang bodoh dan dia pasti bisa menebak dari rekening siapa uang itu dihapus. Karena dia mampu membeli anggur, bagaimana mungkin dia kekurangan beberapa ribu dolar? Tidak perlu menghapusnya, cukup bayar harga aslinya. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan kartu banknya. Meletakkan kartu di depan wanita itu, Xie Wangmin tertegun selama 2 detik dan kemudian mengambilnya. Bos, apakah Anda yakin benar-benar ingin menghabiskan uang ini untuk membeli anggur ini? Bibir merahnya sedikit melengkung. Melihat Ye Chen mengangguk, dia langsung menghabiskan lebih dari 500.000. Bahkan Chen Lang di sebelahnya melebarkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa saudara baiknya begitu kaya. Ye Chen, bisnis yang kau ceritakan padaku sebelumnya, apakah keuntungannya setinggi itu? Aku tidak menyangka kau bisa menghasilkan begitu banyak uang. Hal baik apa itu? Kau harus membawa kami bersaudara untuk mencobanya juga. Dia sangat iri. Ye Chen tertawa dan mengangguk. Oke, jika kamu bisa berhenti dari pekerjaan jelekmu, mari kita melakukan sesuatu yang besar bersama. Mendengar ini, Chen Lang merasa bersemangat. Mari melakukan sesuatu yang besar. Seorang pria dengan ambisi besar, bagaimana dia bisa terus bekerja untuk kapitalis? Oke, katakan saja dan aku akan berhenti dari pekerjaan sialan itu segera. Tidak hanya dia merasa bahwa jika mereka benar-benar dapat menghasilkan uang, bahkan Zhou Ming pasti akan mengikuti tuan. Ye Chen sedang dalam suasana hati yang baik dan meminta Xie Wangmin untuk membawakan beberapa botol anggur. Dia membuka sebotol secara acak dan menyesapnya. Anggur itu terasa sedikit pahit, tetapi bagaimanapun juga mahal. Meskipun dia tidak tahu cara mencicipi anggur, dia bisa merasakan perbedaannya. Dia mengisi gelas untuk Chen Lang. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, ayo bersulang bersama untuk masa depan cerah kita. Mereka menghabiskan sebotol anggur dan Chen Lang membawa pulang sisa 9 botol. Mampu membeli lebih dari 500.000 yuan, Ye Chen tidak peduli dengan jumlah uang kecil ini dan Chen Lang tentu saja tidak akan bersikap sopan kepadanya. Ye Chen, kami sangat bahagia untukmu. Aku senang saudara baikku akhirnya bisa lolos dari cengkeraman kapitalis suatu hari nanti dan aku juga senang memiliki saudara yang baik. Setelah mereka berdua selesai minum karena mereka tidak bisa menyetir, Ye Chen langsung mencari pengemudi yang ditunjuk. Dia pertama-tama mengirim Chen Lang pulang dan kemudian meminta pengemudi yang ditunjuk untuk mengantarnya ke bawah gedung komunitas. Dia awalnya ingin mengantar Xie Wangmin pergi, tetapi rumah Xie Wangmin berada di dekatnya dan tidak perlu baginya untuk melakukannya. Ketika saya kembali ke rumah, saya teringat wajah tersenyum Xie Wangmin dan sosoknya yang bangga yang bisa dilihat sekilas di bawah rok merahnya. Dia menggelengkan kepalanya, menatap wajah tidur Tang Ruxue, dan tersenyum ringan. Bagus sekali. Dia sekarang merasa sangat bahagia dan hidupnya tampak benar-benar puas saat dia menikahi Tang Ruxue. Dan pada saat ini, Tang Ruxue sepertinya merasakan seseorang mendekat dan membuka matanya dengan sayu. Melihat pria yang begitu dekat dengannya, dia bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia berbicara dalam tidurnya. Ye Chen. Ye Chen. Ye Chen perlahan mendekat dan mencubit dagu Tang Ruxue. Dia berkata kata demi kata kamu harus memanggilku suami. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menciumnya dengan ganas dan saat dia mabuk, tubuhnya mulai gelisah. Bab 95 Undangan Ma Shenzhen. Keesokan harinya, Ye Chen tidak pergi ke alam semesta tetapi langsung kembali ke Xin Chen Ruye. Halo Tuan Ye. Selamat pagi Tuan Ye. Karena banyak orang telah melihat pria di balik perusahaan, mereka memahami bahwa status Tuan Ye jauh lebih tinggi daripada Tuan Xiao Ye, jadi mereka secara alami menghormatinya. Belum lagi hanya dia dan Tuan Xiao Ye yang dapat menggunakan lift presiden, bahkan konfigurasi kantornya 2 atau 3 poin lebih baik daripada Tuan Xiao Ye. Ye Chen mengangguk perlahan kepada orang-orang itu dan setelah berjalan ke kantor, dia melihat Xie Wangmin datang dengan dokumen. Bos Ye, ini adalah proyek baru untuk perusahaan kita. Bos Ye meminta saya untuk menunjukkannya kepada Anda. Wanita itu masih memiliki aroma samar dari kemarin di tubuhnya. Ketika Anda mendekat, Anda bahkan bisa mencium sedikit alkohol seperti aroma anggur merah kemarin. Apakah kamu sudah minum? Wanita itu sedikit menekuk bibirnya dan memasang senyum profesional. Kemarin Bos Ye memberi saya anggur yang begitu enak. Jika saya tidak meminumnya, bukankah itu akan menjadi bakat yang sia-sia?
Dia juga meminum sebotol sendiri setelah kembali ke rumah kemarin dan masih mabuk. Xie Wangmin sangat profesional baik saat menjual minuman maupun saat menjadi asisten. Setelah menyerahkan laporan, Xie Wangmin berkata, Bapak Ye, laporan untuk proyek ini sudah disiapkan. Silakan dilihat dulu, kemudian kita bisa menyelesaikan kerjasama dengan pihak A secara langsung. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang siswa terbaik yang lulus dari Universitas Komunikasi China dan dia membuat setiap laporan menjadi sangat indah. Tidak hanya perusahaan dan proyek yang bekerja sama yang tercantum di dalamnya, tetapi juga keuntungan yang diharapkan. Ye Chen memuji Anda melakukan pekerjaan dengan baik, apakah Anda pernah mempelajari ini sebelum? Ketika saya kuliah, teman-teman saya dan saya berencana untuk memulai bisnis jadi saya mempelajari sedikit dasar-dasarnya tidak terlalu rumit tapi cukup untuk saya. Ini lebih dari cukup. Dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah sama sekali dan bahkan dilakukan dengan sangat indah. Video pendek kami sebelumnya menjadi populer karena akun saudara Xiao Yang, Tuan Xiao Ye, kemudian mengembangkan beberapa akun baru dan lalu lintas saat ini cukup baik. Dia telah mendengar tentang ini dan Ye Yuncheng telah melaporkan masalah ini kepadanya beberapa hari yang lalu. Dia juga menginvestasikan lebih banyak uang untuk memungkinkannya menemukan talenta inti yang lebih baik jika era video pendek tertinggal untuk sementara waktu. Sangat mungkin bahwa ia tidak akan dapat mengikuti perkembangan zaman dan dikalahkan oleh perusahaan baru yang muncul kemudian. Dalam beberapa hari terakhir, Ye Yuncheng juga mulai menangani masalah ini. Tuan Ye, masalah proyek perusahaan hampir selesai diatur, tetapi beberapa di antaranya masih memerlukan peninjauan dan tanda tangan Anda. Ye Chen mengeluarkan pena dan dengan cepat menandatangani namanya di dokumen. Xie Wangmin sedikit terkejut dan berkata dengan ragu-ragu, Bos Ye, Anda bahkan belum melihat dokumen-dokumen ini. Ye Chen perlahan mengangkat matanya dan menatap matanya. Kenapa aku harus khawatir tentang apa yang Ye Yun lakukan? Setelah mengatakan itu, Ye Chen langsung menyerahkan dokumen yang sudah ditandatangani kepadanya. Dia berkata dengan penuh arti bekerja keras dan cepat atau lambat Anda akan mendapatkan kenaikan gaji maka tidak perlu menderita keluhan itu. Xie Wangmin tersenyum sedikit dan menganggukkan punggungnya mengungkapkan sedikit kesedihan dalam penampilannya yang kesepian dan bangga. Dia sepertinya telah menemukan beberapa rintangan yang dia sendiri merasa tidak bisa dia atasi. Ye Chen menghela nafas dan ketika dia hendak menelepon Ye Yuncheng untuk menanyakan masalah ini, teleponnya berdering, itu Ye Yuncheng. Hei bro. Ada suara bersemangat dari ujung telepon sana. Ye Yuncheng mungkin berada di luar dan bahkan ada sedikit kebisingan di sekitarnya. Aku dengar kamu datang ke perusahaan. Ye Yuncheng mengeluh. Setiap kali aku berada di perusahaan, kamu tidak pernah datang. Tetapi kamu datang ketika aku Jika kakaknya mendengarkannya dan berhenti dari pekerjaannya, kedua bersaudara itu pasti sudah menghasilkan banyak uang sejak lama. Oke, aku di sini, kan? Ye Chen tertawa 2 kali tetapi sebelum dia membuka mulut untuk menanyakan apa yang ingin dia tanyakan, dia mendengar Ye Yuncheng berkata di ujung telepon. Saudara, saya baru saja menerima telepon dari asisten Tuan Ma di Shenzhen. Setelah mengatakan ini, nada terakhir Ye Yuncheng segera diperpanjang, berharap untuk membangkitkan ketegangan orang lain. Katakan. Ye Chen tidak membelinya dan berbicara dengan nada yang sangat tenang. Ye Yuncheng merasa dirugikan selama 2 detik. Ini masalah besar, aku hanya ingin berbagi kejutan ini denganmu tetapi kamu tidak peduli dengan perasaan saudaramu sama sekali. Aku akan memberitahu kakak iparku dan memintanya untuk memberimu pelajaran. Ye Chen. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan tutup Ye Yuncheng langsung menjadi cemas dan berseru, kakak, perusahaan kita telah menerima undangan investasi dari Tuan Ma di Shenzhen dan dia ingin kita pergi bersama. Kakak, ini adalah kesempatan bagus. Dua Ma dan Satu Wang adalah tokoh terkenal di kalangan bisnis. Kekayaan kecilku sebenarnya tidak cukup di depan para tokoh ini. Dua Ma mengacu pada Ma Shenzhen dan Ma Hangzhou. Karena keduanya memiliki nama keluarga Ma dan memiliki kantor pusat yang berbeda. Kebanyakan orang membedakan mereka dengan cara ini. Perusahaan CEO Ma Shenzhen adalah salah satu perusahaan top dunia. Undangan pribadi dari asistennya adalah suatu kehormatan besar. Ini juga membuktikan bahwa Xing Chen Ruye saat ini. Ye Chen juga sedikit terkejut, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mendengar apa yang dikatakan Ye Yuncheng di ujung sana. Saudaraku, anggap saja ini sebagai perjalanan. Ayo ajak adik ipar kita. Lalu kita bisa mengajaknya berbelanja dan membelikannya beberapa pakaian dan perhiasan baru. Para wanita pasti menyukainya, Kak. Ketika dia memikirkan Tang Ruxue, mata Ye Chen menjadi sedikit lebih lembut. Dia mengangguk dan berkata perlahan, aku akan meminta pendapat adik iparmu nanti. Jika tidak ada masalah, kita bisa berangkat langsung dalam 2 hari ke depan. Bagus jika kita benar-benar dapat menegosiasikan kerjasama dengan perusahaan sebesar itu. Kali ini kita akan kaya. Pada saat itu kita bahkan mungkin bisa masuk ke dalam 100 perusahaan teratas di dunia. Ketika aku memikirkan ini, aku merasa seperti telah mengonsumsi stimulan. Ye Chen tertawa tak berdaya. Senang memiliki ambisi, hanya dengan ambisi Anda bisa sukses. Saudara, jika tidak ada... Ye Yuncheng baru saja akan menutup telepon ketika suara Ye Chen terdengar lagi di ujung saluran. Tunggu sebentar. Dia tertegun selama 2 detik lalu dia mendengar saudaranya bertanya. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang asisten baruku? Ye Yuncheng berpikir lama sebelum dia tahu siapa asisten yang dibicarakan oleh kakak laki-lakinya. Dia tersenyum dan berkata, kakak, apa sebenarnya yang ingin kau ketahui tentang gadis itu?
Sebelum Xie Wangmin bergabung dengan perusahaan, dia telah menyelidiki latar belakang keluarganya secara menyeluruh. Justru karena latar belakang keluarganya yang bersih dan tidak ada masalah besar, dia berani menempatkannya dengan saudaranya. Detik berikutnya, Ye Yuncheng mendengar suara rendah perlahan datang dari ujung lainnya. Tahukah Anda bahwa dia menjual alkohol di klub malam? Bab 96 mengganti gigi. Ini. Ye Yuncheng terdiam sejenak. Apakah kakaknya masih peduli dengan pekerjaan paruh waktu gadis itu di tempat lain? Meskipun memang tidak pantas untuk bekerja di klub malam, itu adalah kebebasan gadis itu, bukan? Belum lagi pekerjaan paruh waktu Xie Wangmin sama sekali tidak memengaruhi pekerjaannya. Seharusnya tidak berdampak besar pada kakaknya juga, kan? Ye Yuncheng berbisik ragu-ragu kakak, jika kamu benar-benar peduli dengan seorang gadis yang bekerja di klub malam menjual alkohol, bagaimana kalau aku mengganti asisten untukmu? Ketika dia mengatakan ini, masih ada sedikit penyesalan dalam suaranya. Sejujurnya, dia benar-benar berpikir gadis itu cukup baik. Jika dia dipecat seperti ini, dia akan merasa sedikit enggan. Ye Chen menjawab tanpa daya, aku tidak peduli di mana dia bekerja, aku hanya ingin bertanya apakah kamu tahu tentang ini sebelumnya. Jangan khawatir, pikiranku tidak kuno, selama itu tidak memengaruhi pekerjaanku, aku tidak akan peduli di mana dia mencari pekerjaan paruh waktu. Ye Yuncheng menghela napas lega, tersenyum, dan berbicara dengan gembira. Hehe, aku sudah tahu tentang ini sebelumnya dan aku berencana untuk tidak memilikinya. Setelah mengatakan itu, Ye Yuncheng berhenti sejenak dan menghela napas dalam-dalam. Keluarga gadis ini baru saja mengalami beberapa masalah tiba-tiba dan dia sudah sangat mampu dan merupakan pemimpin di antara teman-temannya jadi. Oleh karena itu, dia menetapkan presiden ini khusus untuk Xie Wangmin. Setelah mendengar tentang masalah di rumah Xie Wangmin, Ye Chen mengerutkan kening dan merasa sedikit lebih berempati. Pada awalnya ketika ibunya tidak punya uang untuk perawatan, dia bahkan berpikir untuk menjual ginjalnya sebagai ganti nyawa ibunya. Jika dia tidak bertemu Xiao Sui, hidupnya akan hancur. Masalah macam apa yang dihadapi keluarganya? Tanya Ye Chen. Setelah mendengar ini, Ye Yuncheng berbicara. Dikatakan bahwa keluarga itu jatuh ke dalam kemiskinan. Setelah mengatakan itu, Ye Yuncheng menghela nafas dalam-dalam. Faktanya, Anda seharusnya bisa melihat bahwa keluarganya pasti kaya. Jika tidak, temperamennya tidak akan begitu luar biasa. Belum lagi bahwa dia mahir dalam musik catur kaligrafi dan melukis. Saya dengar dia bahkan seorang pianis. Sayang sekali. Sangat berbakat. Ye Chen sedikit terkejut, tetapi setelah memikirkannya dia merasa itu normal, tidak heran dia memiliki semangat yang begitu bangga dalam tulangnya. Jika dia dibesarkan di lingkungan seperti itu sejak kecil, dia pasti akan menjadi pria muda yang kaya. Tidak hanya berbakat, saudara Ye Yuncheng berkata dengan nada kecewa, dia tidak hanya berbakat tetapi juga mampu, dia lulus dari sekolah bergengsi dan cantik. Sudah kubilang sayang sekali dia menjadi asistenmu padahal dia punya bakat, tapi dia tidak punya pilihan. Untungnya gajiku cukup tinggi, itu sebabnya dia bersedia bertahan. Ye Chen. Sayang sekali bakatnya. Dia pernah berkata sebelumnya bahwa mereka bisa menjadi salah satu dari 100 perusahaan teratas, tetapi sekarang dia tiba-tiba merasa bahwa menyia-nyiakan bakat Xie Wangmin untuk mengikutinya. Ye Yuncheng sepertinya menyadari sesuatu dan berkata sambil terkekeh, saudara aku hanya ingin berbicara dengan cepat, tidak ada makna lain, aku pasti berpikir bahwa siapapun layak untuk saudaraku, bahkan seorang bidadari pun layak untuk saudaraku Ye Chen. Hehe. Jangan terlalu sinis, apakah kamu tahu apa yang terjadi dalam keluarganya? Ye Yuncheng bergumam, bagaimana aku tahu, aku hanya bisa mencari tahu sedikit, belum lagi jika aku menyelidiki lebih jauh aku akan melanggar privasi orang lain, dia selalu rajin bekerja dan tidak pernah melakukan kesalahan kakak. Jangan selidiki masalah apa yang terjadi dalam keluarga orang lain, ya. Meskipun kakaknya baik hati, bukan berarti semua orang ingin mengungkap luka mereka kepada orang lain. Ye Chen mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku terlalu banyak membicarakan urusan orang lain sampai aku hampir lupa tentang urusan kita sendiri. Ye Yuncheng perlahan berkata, kakak, kita harus pergi ke janji temu bersama. Itu Tuan Ma, jika perusahaan kita benar-benar bisa mendapatkan investasi dari perusahaan Tuan Ma, kita akan bisa naik daun dalam waktu singkat. Ye Chen setuju dan secara alami memahami pentingnya kerja sama ini. Dia menutup telepon dan matanya terus melihat bagaimana wanita yang biasanya dingin dan menyendiri itu dimarahi oleh manajer kemarin. Jika keluarga seseorang benar-benar jatuh ke dalam kemiskinan dan seseorang jatuh dari posisi yang begitu tinggi tetapi masih memiliki martabat dalam tulang seseorang, itu masih sangat sulit. Dia mengagumi wanita seperti itu dan juga percaya bahwa orang-orang seperti itu tidak seharusnya dimakamkan di klub malam yang menjual alkohol untuk orang lain. Dia sedikit mengernyit memikirkan Xiao Sui dan kolaborasi dengan Tuan Ma ini. Saya mengeluarkan ponsel saya dan menelepon orang yang telah memposting pesan di bagian atas halaman. Suami. Suara lembut Tang Ruxue datang dari ujung telepon dengan sedikit pesona. Ye Chen tertawa, hatinya menghangat dan dia segera membahas masalah kerjasama. Istri perusahaan kami akan segera membahas kerjasama dengan Cheo Shenzhen, Ma Yuncheng, dan saya akan pergi bersama, tetapi saya ingin bertanya apakah kamu akan pergi? Terdengar keheningan di ujung telepon sana untuk waktu yang lama.
Setelah beberapa lama, Tang Ruxue akhirnya berbicara. Suami, Qing Yun dan Ziwei sama-sama dalam masa pergantian gigi. Jika aku tidak ada di sini saat ini, mungkin tidak nyaman bagi mereka. Ini adalah masa tumbuh gigi. Ibuku ada di rumah dan jika ada masalah, Suster Chen juga ada di sini. Ye Chen menghela napas dan dengan lembut menasihati, kamu bisa lebih sering keluar jika ada waktu. Yun Cheng bilang dia ingin mengajakmu berbelanja. Meskipun anak-anak itu penting, aku tidak ingin kamu terikat oleh kedua anak ini. Tang Ruxue merasa sedikit lebih hangat di hatinya dan tersenyum lembut. Aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikanku sendiri, tapi anak itu penting, kan? Mari kita tunggu sampai anak itu sedikit lebih besar dan kemudian kita bisa pergi bersama. Tang Ruxue memiliki temperamen yang sangat keras kepala. Begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan pernah mengubahnya. Ye Chen sudah bersamanya begitu lama dan mengerti karakternya. Aku tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju. Kemudian jika Anda memiliki pakaian atau perhiasan yang ingin Anda beli, berikan semuanya kepada bocah itu. Paling buruk, Anda bisa memintanya untuk membelikan semuanya untuk Anda. Tang Ruxue tertawa. Aku tahu, kamu sudah membelikanku banyak barang. Kenapa kamu perlu membelikanku yang lain? Lagi pula, aku juga punya uang. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Setelah kembali dari keluarga Tang hari itu, Ye Chen membagi properti atas namanya menjadi 3 bagian yang sama seperti yang dia katakan. Satu bagian diberikan kepada Qing Yun dan Ziwei dan sebenarnya atas nama Tang Ruxue. 2 bagian lainnya masing-masing setengah. Awalnya dia ingin menolak tetapi dia tidak punya pilihan selain menerima Ye Chen. Bab 97, aku akan menerkammu. Setelah kembali dari keluarga Tang hari itu, Ye Chen membagi properti atas namanya menjadi 3 bagian yang sama seperti yang dia katakan. Satu saham diberikan kepada Qing Yun dan Ziwei dan sebenarnya atas nama Tang Ruxue. 2 saham lainnya masing-masing setengah. Awalnya dia ingin menolak tetapi dia tidak punya pilihan selain menerima Ye Chen. Bagaimanapun mereka semua adalah keluarga dan apa yang menjadi miliknya adalah milik Ye Chen. Namun, baru setelah pembagian properti dia menyadari bahwa Ye Chen memiliki begitu banyak uang dan saham perusahaan. Madu manis jauh lebih misterius dan menakjubkan daripada yang dia bayangkan. Suami Qing Yun ingin minum susu, aku akan memberinya makan dulu, kata Tang Ruxue dengan manis. Ingatlah untuk pulang lebih awal dan jangan minum terlalu banyak, jika tidak, itu akan menyakiti tubuhmu. Ye Chen mengangguk dan menunggu istrinya menutup telepon sebelum dia dengan enggan meletakkan teleponnya. Bahaya. Jika bukan karena kedua anak nakal itu, dia bisa saja membawa istrinya ke perusahaan dan menjadikannya asisten pribadi. Sayang sekali istrinya mencintai anak-anak tetapi tidak mencintainya sama sekali. Baru saja selesai menutup telepon dengan istriku, ponsel berdering lagi. Dia tidak tertarik pada panggilan apapun yang bukan dari istrinya. Dia bahkan tidak memeriksa siapa yang menelepon dan langsung menjawab panggilan itu. Halo. Mendengar suara yang familiar dan genit ini, Ye Chen langsung merinding. Sebelum dia siap menutup telepon, dia mendengar wanita di ujung sana berbicara dengan cemas, jangan tutup telepon, aku terus meneleponmu dan terus menunjukkan kesibukan. Akhirnya aku tersambung, jika kamu menutup telepon padaku, aku akan. Li Zouzu tiba-tiba tidak tahu bagaimana mengancam pria ini. Tampaknya tidak ada yang bisa mempengaruhinya, tetapi Ye Chen memperhatikan itu tersenyum lembut dan berkata perlahan, Nona Li, jika saya menutup telepon Anda, apa yang akan Anda lakukan? Wajah feminin memerah dan dia sangat gugup hingga otaknya hampir lupa untuk berpikir. Jika Anda menutup telepon saya akan menerkam Anda lagi. Ye Chen. Bagus, itu benar-benar mengancamnya. Melihat pria itu tetap diam untuk waktu yang lama, Li Zouzu merasa sedikit kecewa. Dia pasti mendengar dia berkata dia akan menjatuhkannya, jadi dia memilih untuk tidak menutup telepon. Tetapi, apakah dia benar-benar lebih rendah dari gadis di hatinya? Bahkan jika dia diizinkan untuk tidur tanpa biaya, dia tidak akan mau. Aku tidak bercanda lagi padamu. Suara Li Zouzu kembali normal, tetapi samar-samar masih terdengar seperti dia bertingkah seperti anak manja. Aku meneleponmu kali ini hanya untuk menanyakan tentang perkembangan iklan yang kamu sebutkan terakhir kali. Mendengar bahwa itu adalah urusan yang serius, Ye Chen dengan enggan menghela napas lega. Aku di Xing Chen Ruye sekarang. Jika kamu senggang, datang saja. Bintang seperti daun. Li Zouzu ragu-ragu selama 2 detik dan bertanya tanpa sadar mengapa kamu ada di Xing Chen Ruye. Bintang-bintang seperti dedaunan, bintang seperti dedaunan. Ye Chen. Banyak hal tampaknya terhubung bersamaan pada detik ini. Tidak heran Ye Chen begitu kaya dia pasti memiliki hubungan dekat dengan perusahaan video pendek besar ini. Akulah Presiden Xing Chen Ruye, kata Ye Chen dengan ringan, tetapi dia tidak tahu bahwa kalimat ini menyebabkan gelombang dan pasang yang sangat besar di hati Li Zouzu.